Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Kusuma dari kelas 10 dan teman-teman saya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya selaku membawa acara dari kelompok kami, yaitu kelompok Faisal Well. Aneh sih, tapi intinya pada kesempatan kali ini kita akan membawakan materi tentang kerajaan di Jawa, terutama kerajaan Islam. Dan kenapa harus kerajaan Jawa? Karena menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jawa adalah kunci. Oke, jadi saya akan bertugas sebagai seorang pembawa acara dan akan membacakan rangkaian acaranya. Dan teman-teman saya akan menjabarkan tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Sementara nanti satu teman saya akan jadi editor. Ya meskipun editornya jelek sih, tapi adalah. Oke, jadi kita udah ganti tempat dan sekarang kameranya mungkin bagus. Ya karena cahaya sudah bagus. Oke, intinya pada kesempatan kali ini akan ada 3 hal yang kita jelaskan di video ini. Yang pertama adalah Kerajaan Demak, dan yang kedua adalah Kerajaan Mataram, dan yang ketiga adalah Kesultanan Banten. Setelah itu kita akan masuk ke sesi penutup dan Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak pada masa itu berada di tepi laut, berada di Kampung Bintara, Kota Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak dan Kesultanan Demak berdiri pada abad ke-16, lebih tepatnya pada tahun 1500 Masehi. Sumber sejarah yang pertama, Chandrasekara, yang kedua, Soto Tartal, yang ketiga, Soto Majapahit, yang keempat, Surya Majapahit, yang kelima, Pintu Bedek, yang keenam, Muhrab dan Dapar Kencana, yang ketujuh, Situs Kolam Wudhu, yang kedelapan, makam-makam Raja Demak. Raja-raja yang pertama, Raden Patah. Raden Patah memerintah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Yang kedua, Adipati Unus. Adipati Unus memerintah pada 1918 sampai 1521 Masehi. Yang ketiga, Sultan Tenggana memerintah pada tahun 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Yang keempat, Sunan Prawata memerintah pada tahun 1546 Masehi sampai 1549 Masehi. Yang kelima, Arya Penangsang memerintah pada tahun 1549 sampai 1554 Masehi. Hasil budaya yang pertama, makam Sunan Kalijaga. Yang kedua, Masjid Agung Demak. Yang keempat, Lawang Budek. Yang keempat, Sukoguru. Yang kelima, Surya Majapahit. Yang kedua ada Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam ini dibangun di daerah Jawa Tengah dan berdirinya pada tahun 1586. Sumber sejarah dari Kerajaan Mataram Islam ini yaitu satu Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasih. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram Islam antara lain satu, Danau Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Yang kedua, Raden Mas Jolang pada tahun 1601 sampai 1613. Yang ketiga ada Sultan Agung yang memimpin pada tahun 1613 sampai 1645. Yang keempat ada Mangkurat I yang memimpin pada tahun 1646 sampai 1677. Yang kelima ada Amangkurat II yang memimpin Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1677 sampai 1703. Hasil budaya dari Kerajaan Mataram Islam ini yaitu seni bangunan, ukir, lukis, dan patung. Tapi benda-bendanya belum dirahasiakan. Kehancuran Kerajaan Mataram Islam ini terjadi pada tahun 1755 dengan campur tangan VOC. Kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu dengan melalui Perjanjian Biati. Berikut isi Perjanjian Biati. 1. Kesultanan Yogyakarta atau Yogyakarta Hadiningrat diperintah oleh Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, Kasusuhan
Kasunggunan Surakarta atau Kasurunan Surakarta diberita oleh Sri Susan Pakubuwono II. Yang ketiga adalah Kesultanan Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten saat ini. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Sari Bardayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada 1525. Sumber sejarah. Terdapat beberapa sumber yang dijadikan sebagai bukti dari eksistensi Kesultanan Banten. Sumber sejarah tersebut adalah 1. Naskah Sang Hyang Ciccananda. 2. Masjid Agung Banten. 3. Istana Keraton Kaigon Banten. 4. Banteng Sidwi. D. Kehidupan ekonomi. Ekonomi Kerajaan Banten bertumbuh kepada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di Lampung, menjadi komoditas terbesarnya. Hal ini membuat Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi pusat niaga yang paling sangat penting. Raja-raja yang pernah menjadi memimpin Kesultanan Banten. 1. Hasanuddin 1552 sampai 1570 Masehi. 2. Penembahan Yusuf 1570 sampai 1580 Masehi. 3. Maulana Muhammad 1580 sampai 1596 Masehi. 5. Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1692 Masehi. Hasil budaya. 1. Soko Tatal atau Soko Buru. 2. Surya Majapahit. 3. Soko Majapahit. 4. Situs Kolam Wudhu. 5. Mihrab atau tempat penginapan. 6. Pintu Gledek. 7. Menara. 8. Maksud. 9. Gambar Kencana. 10. Pawestren Pesantren. 11. Makam Sunan Kalijogo. 12. Masjid Agung Demak.